apakah ketua berpendapat suatu aksi akan dapat sukses kalau aksi itu hanya dilakukan di Jawa saja? Terima kasih. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit lahir dengan nama Ahmad Aidit pada tanggal 30 Juli 1923 di Jalan Bantu 3, Pangkalalang, Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Ayahnya bernama Abdullah Aidit dan ibunya bernama Mailan. Aidit lahir di keluarga yang cukup terpandang. Ayahnya adalah seorang Menteri Kehutanan, jabatan yang cukup bergengsi di Belitung ketika itu. Beliau juga pernah memimpin gerakan pemuda di Belitung melawan kekuasaan kolonial Belanda. Dan setelah kemerdekaan, sempat menjadi anggota DPRS mewakili rakyat Belitung. Sementara sang ibu merupakan putri dari Ki Agus Haji Abdul Rahman yang dikenal sebagai peneroka Kampung Batu Hitam yang punya berhektar-hektar tanah. Selain terpandang, Aidit juga lahir di keluarga yang taat beribadah dan dekat dengan agama. Sang ayah Abdullah adalah seorang tokoh pendidikan Islam ternama di Belitung yang merupakan pendiri Nurul Islam, sebuah organisasi pendidikan Islam yang hingga kini masih berdiri. Semasa kecil, orang-orang sekampung mengenal Aidit sebagai bocah yang alim, rajin ke masjid, juga pandai mengaji. Ia juga kerap diminta mengumandangkan azan karena suaranya yang keras dan lafaz bacaannya jelas. Aidit juga adalah anak yang mudah bergaul. Dia banyak berkumpul dengan geng-geng anak seonak seumurannya, entah itu geng anak-anak pribumi ataupun Tionghoa. Bahkan sejak kecil pula, dia sudah bergaul dengan para buruh Gemenschaptlich Mingbau Belitung, sebuah perusahaan tambang yang dekat dengan rumahnya. Kelak, pergaulan dengan para buruh tambang inilah yang akan menjadi pemicu awal simpati Aidit pada kaum kelas pekerja dan kemudian menarik minatnya pada ideologi
sosialisme, komunisme. Setelah lulus dari JIS, sebuah sekolah setingkat SD, Aidit merantau ke Batavia dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Dagang MHS. Disinilah bakat kepemimpinan Aidit mulai tampak ketika ia berhasil mengorganisasi kawannya agar bolos massal untuk mengantar jenazah pejuang kemerdekaan Husni Tamrin. Selama berada di Batavia, pada tahun 1940, Aidit mendirikan perpustakaan Antara yang menjadi awal perkenalannya dengan ide-ide sosialisme melalui berbagai buku karya-karya penulis ternama seperti Karl Marx dan Friedrich Engels. Ia juga mulai berkenalan dan membangun relasi dengan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan seperti Muhammad Hatta, Amir Syarifuddin, Muhammad Yamin, dan masih banyak lagi. Pada masa-masa di Batavia ini pula, Aidit mulai vokal dalam kegiatan politik. Ia aktif dalam beberapa kelompok pergerakan seperti Persatuan Timur Muda, di mana ia kemudian menjadi pemimpinnya. Ia sering juga ikut serta dalam perkumpulan para pemuda aktivis kemerdekaan di Asrama Menteng 31 yang sekarang bernama Gedung Juang 45. Menjelang dewasa, Aidit kemudian memutuskan untuk mengganti namanya dari yang semula Ahmad Aidit menjadi Dipa Nusantara Aidit atau disingkat DN Aidit. Ia sempat menghilang, diduga disembunyi di Tanjung Priok, Jakarta setelah meletusnya pemberontakan PKI Madiun di tahun 1948. Tetapi kemudian kembali lagi dan menduduki posisi sekjen PKI pada tahun 1951. Aidit mendepak keluar orang-orang golongan tua PKI seperti Alimin dan Tang Ling Ji. Kemudian merubah struktur eksekutif PKI sehingga berisikan orang-orang yang pro dengannya. PKI di bawahnya berubah kiblat yang semula mengikuti gaya Uni Soviet ke gaya RRC. PKI di bawah Aidit juga merubah strategi yang semula menjadi partai oposisi menjadi pro pemerintah, terutama di masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1966. Alhasil, PKI pun mulai menanjak dari keterpurukan setelah pemberontakan Madiun tahun 1948, menjadi partai pemenang suara terbesar keempat pada pemilu tahun 1955. Di masa jayanya, di bawah pimpinan Aidit, PKI mengaku memiliki sekitar 3 juta anggota tersebar di seluruh Indonesia. PKI juga menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia internasional setelah Partai Komunis Uni Soviet dan Partai Komunis Cina. Namun, peristiwa G30S mengubah segalanya. Kolonel untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari grup Dewan Jenderal.
insiden berdarah di mana 7 perwira militer diculik dan kemudian dibunuh dituduhkan pada PKI. Aidit yang adalah ketuanya tentu menjadi target buruan utama aparat. Aidit sadar akan hal itu, jadi kemudian ia kabur dan hidup berpindah-pindah tempat menghindari kejaran tentara. Walau sudah semaksimal mungkin bersembunyi, Aidit tetap tertangkap pada tengah malam tanggal 21 November 1965 oleh pasukan Brigad keempat pimpinan Kolonel Yasir Hadibroto di sebuah rumah di daerah Kampung Sambeng, Solo, Jawa Tengah. Hidupnya berakhir di hadapan regu tembak pada dini hari esok, tanggal 22 November 1965 setelah memberikan pidato berapi-api pada para eksekutor. Jenazahnya diklaim berada di sebuah sumur tua, tepatnya di halaman belakang markas Batalion 444, Boyolali, Jawa Tengah. Namun hingga kini, keberadaan dari jenazah pemimpin terakhir PKI itu masih menjadi misteri. Meski DN Aidit hingga sekarang pun masih menjadi tokoh kontroversial, terutama mengenai keterlibatannya dan PKI dalam peristiwa G30S, ia tetaplah seorang tokoh sejarah yang perannya tercatat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Terlepas dari dirinya yang adalah seorang berideologi merah, Aidit adalah seorang pemuda dengan semangat revolusioner tinggi, juga politikus hebat yang membawa sebuah partai dicap partai gagal menuju masa kejayaannya dalam kurun waktu beberapa tahun saja. Sekian dari kami, salam jas merah. Ya, ini kesumpah.